Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Menjadi Tuan Rumah Kehadirannya. Ya, jadi ada harta yang Tuhan percayakan kepada setiap orang percaya teman-teman, yaitu kehadiran Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Bill Johnson sering mengingatkan bahwa hak istimewa terbesar dalam hidup bukanlah pelayanan, kesuksesan ataupun pengaruh ya, tetapi kehormatan untuk menjadi tuan rumah bagi hadiratnya dimanapun kita pergi. Kehadiran Tuhan tidak datang dan pergi ya, Ia tinggal di dalam kita. Namun kesadaran kita akan kehadirannya bisa naik dan turun. Semakin kita menghargai kedekatannya, semakin kita mulai memperhatikan bisikannya, dorongannya, dan undangan kudus yang Ia berikan setiap hari. Hari ini Tuhan memanggilmu untuk berjalan dengan kepekaan yang lebih dalam terhadap kehadirannya. Bukan hanya saat ibadah, bukan hanya saat teduh, tetapi dalam setiap momen sederhana, percakapanmu, keputusanmu, reaksimu, dan bahkan pikiranmu. Tuhan rindu memenuhi seluruh hidupmu. Bill Johnson sering berkata, kita berutang kepada dunia suatu perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan itu dimulai ketika hidupmu menjadi tempat peristirahatan bagi kemuliaannya. Ketika kamu membawa kehadirannya, kamu membawa damai di tengah kekacauan, sukacita di tengah keputusasaan, dan pengharapan di tengah hal-hal yang mustahil. Poin pertama, kuasa keselarasan dengan surga. Kuasa keselarasan dengan surga. Surga selalu berbicara. Pertanyaan adalah, apakah kita mendengarnya? Ketika kita setuju dengan ketakutan, kita mengecil. Ketika kita setuju dengan kekecewaan, kita melemah. Tetapi ketika kita setuju dengan apa yang Tuhan katakan, kita melangkah ke dalam identitas dan otoritas sejati kita. Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau diciptakan untuk menyatakan surga di bumi, bukan nanti, tetapi hari ini. Poin kedua, iman yang melihat melampaui yang alamiah. Iman bukan menolak kenyataan. Iman adalah mengenali realitas yang lebih besar. Karena itu Bill Johnson mengajarkan bahwa mukjizat bukanlah gangguan terhadap alam, tetapi pemulihan dari rancangan Tuhan yang asli. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Tantanganmu, gunungmu, hal yang tampak mustahil, semuanya bukanlah kata terakhir. Surga adalah kata terakhir. Dan ketika kamu percaya apa yang Tuhan ucapkan, yang mustahil menjadi mungkin. Poin ketiga, hati yang menyala bagi Yesus. Tuhan tidak mencari orang yang paling kuat atau paling mengesankan. Dia mencari orang yang lapar. Hati yang menyala adalah magnet bagi kehadiran Tuhan. Matius 5 ayat 6. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kelaparan menarik sorga. Pujian membuka pintu yang supranatural. Kedekatan dengan Tuhan melahirkan mukjizat. Ketika hatimu menyala bagi Yesus, hidupmu menjadi pintu bagi kemuliaannya. Mari kita berdoa teman-teman. Roh Kudus, penuhi hidup kami kembali dengan rasa lapar akan kehadiran-Mu. Ajari kami menjadi tuan rumah yang baik bagimu dalam pikiran kami, percakapan kami, keputusan-keputusan kami, dan tindakan kami. Biarkan surga mengalir melalui hidup kami hari ini. Jadikan kami bejana sukacita, damai, kuasa, dan kasih-Mu kemanapun kami pergi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Okay, thank you friends, thank you Lord. God bless you, have a great Thursday, and we see you again tomorrow. Bye bye.